Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Kali ini kita akan belajar akuntansi utang jangka panjang. Yang lebih tepatnya kita akan membahas tentang wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, untuk itu seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan doa bersama. Ayo anak-anak, kita melakukan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah melakukan berdoa sebelum pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih materi yang ada dalam wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Hal-hal apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak. Berikut ini materinya. Nah, kita akan melihat apa sih wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, perlu kalian ketahui bahwa perusahaan penerbit mencatat semua perbedaan antara nilai nominal dan harga jual atau present value sebagai diskon yang diamortisasikan, yang digunakan sebagai beban bunga selama umur ekonomis. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat gimana sih sampelnya ketika kita menghadapi sebuah kasus yang berhubungan dengan wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2017, PT Semangat Maju menerbitkan wesel berbunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun. Nah, didapatlah harga yakni 296.725.664. Nah, suku bunga wesel tersebut dibebankan sebesar 11%. Berdasarkan data di atas, kita diminta untuk membuat jurnal pada tanggal 1 Januari 2017, 31 Desember 2017. Nah, bagaimana kita membuat jurnalnya? Nah, kita melihat dulu tanggal 1 Januari 2017, harga nominal kita adalah 500 juta. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penempatannya. Harga penempatan ini diperoleh dengan harga 296.725.664. Nah, setelah itu kita lakukan pendiskontoan. Pendiskontoan wesel ini didapat dari harga nominal dikurangkan dengan harga penempatan. Kita peroleh dengan harga 203.274.336. Selanjutnya kita akan membuat pada tanggal 31 Desember. Untuk mencari apa? Untuk mencari beban bunganya. Beban bunga yang kita ketahui di sini dibebankan sebesar 11%. 11% ini didapat dari 296.725. 11% dikalikan 296.725 664 rupiah, kita peroleh harga 32.639.825. Nah, di tanggal 31 Desember lagi kita akan lakukan amortisasi diskonto. Amortisasi diskonto ini dilakukan supaya kita mengetahui perbedaan antara nilai nominal dan harga jualnya atau present value-nya. Nah, caranya bagaimana? Karena ini bulan Januari, 1 Januari dibagi per 5. 5 dari mana? 5 tahunnya, masanya. Masa jatuh temponya dikalikan dengan diskonto weselnya. Ketemulah harganya sebesar 40.654. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penempatannya dengan cara kas kita lakukan di debit sebesar 296, lalu beban diskontonya sebesar 203 dan wesel tagihnya kita letakkan sebesar 500 juta sesuai dengan penerbitan wesel berbunga yang terdapat pada PT Semangat Maju. Untuk selanjutnya kita akan melihat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya yaitu dari beban bunga. Beban bunganya sebesar 32.639.823 dan utang bunganya dikredit. Kenapa utang bunga dikredit? Karena kita belum melakukan pelunasan utang bunganya. Yang terakhir kita lakukan amortisasi diskonto, yaitu dengan cara melakukan pendebetan di beban bunga senilai 40.654 dan kita mengkreditkan beban diskontonya senilai 40.654.
selanjutnya kita akan melihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua juga asumsinya sama seperti contoh yang pertama. Kalian perhatikan dan kalian analisis baik-baik ya, karena di sini kasusnya lumayan berbeda dari contoh yang pertama. Hanya saja kita lihat ya, seperti kasus pada tanggal 8 Juni 2017. PT Amalia ini meminjam uang sebesar 150 juta dengan menarik promes dengan bunga 15%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 3 kali angsuran tahunan. Nah, kita diminta untuk membuat jurnalnya karena kita mempunyai pinjaman 150 juta dengan bunga promesnya 15% dengan menarik promes dengan bunga 15%. Nah, dilunasi selama 3 kali angsuran. Kita yang pertama akan membuat jurnalnya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Jurnalnya kita buat jurnal yang awal dulu sesuai dengan pinjaman di awal, yaitu kas kita 150 juta, utang wesel kita bertambah 150 juta. Nah, untuk mencatat penarikan promes di awal. Selanjutnya kita akan mencari cicilan ke-1 sampai dengan cicilan ke-3. Karena ini selama 3 tahun, berarti kita lakukan utang weselnya juga selama 3 kali. Nah, yang pertama kita lakukan pencatatan dulu nih. Bunganya 15% dikalikan 150, berarti utang wesel kita, beban bunga kita senilai 22.500. Cicilan ke-1 kita masukkan 50 juta. 150 juta dibagi 3, berarti kan ada 50 juta. 50 juta kita lakukan cicilan pertama. Nah, selanjutnya ketika ada utang wesel, ada beban bunga, berarti kas kita akan mengeluarkan nominal dengan cara menambahkan utang wesel ditambah dengan beban bunganya. Itu untuk cicilan ke-1, maka dari itu kita diperoleh kasnya senilai 72.500. Oke, selanjutnya ada cicilan kedua. Cicilan keduanya sama juga, nominalnya 50 juta. Nah, karena tadi kita di awal utang kita 150 juta, kita udah kurangkan 50 juta, utang kita sisa 100 juta. 100 juta kamu kalikan dengan beban bunganya. Ketemulah nilai bunganya atau beban bunganya sebesar 15 juta. Nah, cicilan kita adalah 50 juta ya, yang kedua, berarti utang wesel kita masukkan 50 juta juga. Nah, untuk kas kita 50 tambah 15 yaitu 65 juta. Begitu juga yang ketiga. Karena kita udah ambil 100, utang kita 150, sisanya ada 50. Ya kan? 50 juta ini kita kalikan 15%. Oke, paham? Oke, pintar. Lalu kita masukkan utang lagi yang selanjutnya sebesar cicilan ketiga 50 juta. Ya kan? Tadi 50 sudah, 100, sekarang lagi 50 terakhir. 50 yang ketiga. Lalu beban bunganya ada berapa? 15% dikalikan 50, 7.500. Baru kamu tambahkan, masukkan ke dalam akun kas. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih. Lalu kita akan melihat selanjutnya adalah contoh yang lainnya. Ketika si kasus ini diasumsikan ke PT Putra Mandiri, peminjaman 120 juta dengan promesnya 10% dan akan dilunasi 4 kali angsuran. Ini juga sama persis ya konsepnya. Kita buat jurnalnya di awal, yaitu dengan cara membuat perhitungan dulu atau jurnalnya dulu. Utang kita 120 berarti kas sama utang wesel. Nah, selanjutnya kita akan melihat penentuan angsuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah jurnal angsuran tidak sama besar. Hal ini dinyatakan bahwa angsuran satu dengan angsuran lain tidak sama atau tidak nilainya tidak sama ya, tidak sama besar gitu kan. Angsuran terdiri dari angsuran bunga dan angsuran pokok pinjaman.
jumlah angsuran pokok pinjaman sama besar, sedangkan jumlah angsuran atas bunga tidak sama besar. Artinya apa? Artinya ketika angsuran pokok intinya itu sama, namun di sisi lain kita akan menghitung angsuran bunganya itu pasti tidak akan sama. Kenapa? Hal ini disebabkan karena jumlah angsuran untuk pokok pinjaman yang harus dibayar semakin menurun, semakin angsuran bunga juga akan semakin menurun. Oke, paham ya? Nah, untuk contohnya, kalian bisa lihat di bawah ini bahwa PT Putra Mandiri ini kasusnya sama seperti yang tadi di awal. Kita bahas ulang, kita hitung ulang. Pada 31 Januari, PT Putra Mandiri meminjamkan 120 juta dan yang dibayar dengan promes 10% dan akan dilunasi 6 kali angsuran dengan angsuran setiap tanggal 31 Desember. Hitunglah, demikian perhitungan jumlah angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunganya. Kita akan menghitung angsuran pokoknya dan angsuran bunganya. Ini ada kasusnya. Coba kamu lihat dulu, kamu baca dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, bisa dipahami nggak? Oke, gimana? Dari yang saya tampilkan ini bisa dipahami? Oke, pintar. Ya, jadi kalian bisa menganalisis angsuran pokok pinjaman dari 120 dibagi dengan 6 kali angsuran dapatnya 20. Angsuran pokok pinjaman 10% dikalikan 120 dapatnya 12 juta. Nah, besaran angsuran pertama ada berapa? Ada 32 juta. Ini angsuran pertama. Ya, jurnalnya sama. Nah, untuk angsuran kedua kita lakukan dengan mengurangkan angsuran utang wesel dulu di awal. Tadi utang wesel kita udah kita lunasin 20 juta, udah kita bayar 20 juta. Sisanya berapa? Sisanya adalah 100 juta. Ini tetap ya, konteksnya ini tetap karena dibagi 6. Nah, 100 juta ini kamu kalikan dengan bunganya, dapatnya berapa? 10 juta. Kalau kamu udah ketemu ini, lalu kamu lakukan besarnya angsuran yang kedua dengan cara menambah angsuran pokok pinjaman dengan angsuran bunganya, yaitu sebesar 30 juta. Jurnalnya pun juga sama. Jadi, besarnya angsuran untuk periode sekarang dan periode seterusnya tidak akan sama. Karena apa? Karena jumlah angsuran pokok pinjamannya sudah berkurang. Untuk itu, bunganya pun juga akan berkurang. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya, kita akan melihat contoh lagi. PT Semangat yang meminjamkan uang sebesar 600 juta dengan menarik promes bunga 12%. Promes tersebut akan dilunasi 3 kali angsuran. Ini juga sama. Oke, kalian perhatikan, saya tidak akan menjelaskan ya, karena ini konsepnya sama. Seperti yang kita sudah bahas di awal. Oke, yang kedua, kita lakukan penentuan yang menyangkut pada jumlah angsuran yang sama. Nah, dalam cara ini, walaupun jumlah setiap angsuran sama, komposisi pokok pinjaman dan jumlah bunga yang dibayar berubah-ubah, penetapan angsuran berdasarkan nilai sekarang atau present value-nya. Dalam penerapan konsep ini, jumlah angsuran dapat dihitung dengan cara membagi nilai nominal dengan faktor diskonto yang dicari melalui tabel. Nah, ketika kamu mengasumsikan yang tadi itu adalah jumlah pokok pinjaman yang berkurang, begitu juga bunganya berkurang. Namun di sini kita akan menyetarakan penetapan angsuran ini berdasarkan nilai value yang sekarang atau present value yang sekarang ini. Artinya nanti ada perubahan, tapi itu sangat sedikit. Kita lihat ya, penjelasannya seperti apa. Nah, pada tanggal 31 Januari 2017, PT Putra Mandiri meminjamkan uang 120 juta yang dibayar dengan promes bunga 10% dan akan dilunasi dalam waktu 6 tahun. Berdasarkan kasus tersebut, maka faktor diskontonya adalah 10% periode 6 tahun. Nah, ini akan dicari dengan tabel present value. Kamu nggak usah mencari tabelnya karena di sini sudah ketemu nilainya, yaitu 4,3553. Nah, bagaimana untuk jumlah setiap angsurannya gitu kan? Nah, kita akan kasusnya. Jumlah angsurannya tadi di awal 120 juta. Ya kan? Nih.
Kita lihat 120 juta di awal. Lalu kita akan melihat diskontonya tadi sesuai dengan tabel present value-nya. Kita ketemu 43553. Selanjutnya kita bagikan. Nah, untuk pengalokasiannya, karena kita dimulai dari 31 Januari 2018 sampai dengan 2023, kamu lakukan periodenya selama berapa tahun? 6 tahun. Karena kan dimintanya di 6 tahun ya, 6 kali angsuran. Nah, untuk pokoknya kan 120. Angsuran tiap periodenya kan sama nih. Nah, yang berbeda apa? Bunganya. Ya kan? Kenapa bunganya berbeda? Karena kita mengikuti saldo awal pokok pinjamannya. Kan awal pokoknya 100. Terus setiap angsurannya 27, ya kan? Nah, biaya bunganya yaitu dengan cara A dikalikan dengan B, dikalikan dengan 10%. 120 kamu kalikan dengan 10%, dapatnya 12 juta. Bagian pokok pinjamannya yaitu dengan cara angsuran tiap periode atau B dikurangkan dengan C, dikurangkan dengan 12 juta biaya bunga periode. Nah, angsuran akhirnya kamu kurangkan saldo awal pokok pinjaman, kamu kurangkan dengan bagian pokok pinjaman. Sisa saldo pinjaman kita ada 104. Nah, di tahun kedua 104 ini kamu masukkan pinjaman saldo awal pinjaman. Begitu juga ini angsuran tiap periodenya sama. Nah, untuk periode tiap bunganya juga sama, dari A dikalikan 10%. Untuk bagian pokok pinjaman pun juga sama, dari B angsuran tiap periode kamu kurangkan dengan biaya bunganya. Oke, setelah itu baru saldo akhirnya, yaitu dari saldo awal pokok pinjaman kamu kurangkan dengan bagian pokok pinjamannya. Oke, kamu analisis tabel berikut. Nah, setelah kamu lihat, kamu cermati, pasti nanti di akhir ada saldo akhir pinjamanmu. Nah, ini saldonya tidak sama, ada selisih 1000, kurang lebih 1000 sekian. Nah, anggap aja itu 0. Kenapa? Nggak mungkin dong kita bayar utang aja cuma 1000, pasti akan dihibahkan, ya kan? Nah, untuk itu langsung kamu sesuaikan saja di akhir periodenya, kamu tuliskan dengan saldo 0. Lalu yang terakhir kamu akan membuat jurnalnya, yaitu utang wesel kita ada sebesar tahun pertama 15.552.637, beban bunganya ada sebesar 12 juta. Ya, dengan kasnya kita berkurang karena kita melunasi utang yang pertama senilai 27.552.637. Oke, silakan dicermati dulu, dipahami dulu. Nah, ketika kalian sudah mengevaluasi hal tadi, menganalisis hal tadi, saya harap kalian mampu memecahkan masalah berikut ini. Seperti biasa, kamu analisis soalnya, kamu jabarkan penjelasan yang tadi Ibu jelaskan dalam menyelesaikan soal berikut. Kemudian seperti biasa, kamu posting hari ini di Google Classroom jam 12. Terima kasih anak-anak Ibu sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya kita bisa lakukan di kelas kita masing-masing. Saya doakan kalian semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang tetap semangat dalam menjalani PJJ-nya, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bertemu kembali di sekolah. Itu aja materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kamu juga bisa mengambil inti dari pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.